Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia. Di antaranya adalah kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang bab salatul musafir wal marid, yaitu bab salat musafir dan orang sakit, yang mana bab ini juga disebutkan oleh para ulama dengan istilah babu ahlil a'dzar, bab atau salatu ahli a'dzar, salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Dan telah kita sebutkan maksud uzur di sini ada 4. Yang pertama adalah safar, yang kedua adalah sakit, yang ketiga adanya gangguan, dan yang keempat rasa takut di medan peperangan. Pelajaran terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang syarat menjamak, ya. Bolehnya seseorang menjamak harus terpenuhi syarat-syarat. Dan para ulama menjelaskan ada syarat-syarat khusus berkaitan tentang jamak taqdim, sebagaimana ada syarat-syarat khusus untuk jamak takhir. Adapun untuk jamak takdim, menurut pendapat yang lebih kuat, disyaratkan harus ada niat menjamak. Ya, harus ada niat menjamak. Nah, hanya saja mereka berbeda pendapat kapan mulai wajib berniat. Pendapat yang kuat, ya, paling lambat dia berniat untuk menjamak itu adalah ketika di awal salat kedua. Ya, orang menjamak antara salat zuhur dengan asar misalnya. Jamaknya jamak takdim, dilakukan di waktu zuhur. Ketika dia melakukan salat zuhur, dia tidak memiliki niat untuk menjamak misalnya, sampai akhirnya dia selesai dari salat zuhur, baru ada keinginan baru bagi dia untuk menjamak. Maka boleh dia berniat menjamak pada waktu itu juga, sebelum dia melakukan salat asar atau di awal dia melakukan salat asar. Ya, yang jelas wajib ada niat untuk menjamak. Kemudian
Yang kedua, syaratnya adanya uzur atau sebab yang membolehkan menjamak. Ya, minimal ketika memulai salat yang kedua. Ya. Misalnya di antara hal yang membolehkan untuk menjamak adalah hujan. Ketika salat zuhur atau ketika salat maghrib misalnya ini di malam hari belum hujan. Pas di tasyahud akhir ketika salat maghrib turun hujan lebat. Maka dalam hal ini boleh bagi seorang untuk menjamak dengan salat Isya. Ya, jadi sebabnya itu bukan dari awal salat maghrib, tapi ketika di akhir-akhir salat maghrib baru ada sebab untuk menjamak, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, uzur tersebut ya berlangsung ya sampai minimal sempurna 1 rakaat di salat yang kedua. Ya, uzurnya berlangsung terus-menerus sampai kita minimal selesai dari salat yang kedua 1 rakaat sempurna. Ya, tidak mesti harus selesai untuk salat yang kedua. Ya, tapi minimal sempat kita mengerjakan 1 rakaat dari salat kedua. Dan syarat yang keempat, harus tertib antara salat yang dijamak. Wajib dikerjakan salat zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Adapun mualah, pendapat yang paling kuat itu tidak disyaratkan. Mualah di sini adalah mengerjakan salat zuhur langsung setelah itu salat asar. Ya, pendapat yang kuat ya tidak mesti harus berurutan secara langsung. Kalaupun ada jeda di antara keduanya maka tidak mengapa. Ya, walaupun kalau kita ingin mengambil kehati-hatian lebih baik dikerjakan dengan mualah. Itu adalah syarat untuk jamak takdim. Adapun untuk syarat jamak takhir ya, yang pertama adanya niat menjamak minimal di waktu salat pertama ya, wajib niat untuk menjamak takhir itu sudah ada pada waktu salat yang pertama. Karena kalau dia tidak berniat untuk menjamak dan dia tidak salat ya, maka dia sengaja mengeluarkan waktu salat ya dari waktunya. Dan ini termasuk dosa besar. Baik, dan kita sebutkan paling lambat niat itu dipasang adalah ketika minimal kita mampu mengerjakan 1 rakaat. Ya, baik. Kemudian uzur yang ada berlangsung sampai masuk waktu kedua. Ya, kalau seseorang berniat misalnya maghrib nanti ingin dijamak saja dengan isya. Sudah, dia dalam keadaan safar nih. Ya, wah nanti saya jamak aja ditakhir ke salat isya. Ternyata pas dia terus jalan ya, ketika sampai di kampung dia waktu maghrib masih ada. Ya. Artinya sebab untuk menjamak sudah hilang, maka dalam hal ini wajib dia untuk salat pada waktu itu juga. Tidak boleh untuk menjamak takhir dengan isya. Dan syarat yang ketiga harus tertib ya. Baik. Kemudian kita insyaallah malam ini akan memasuki uzur yang kedua di antara salat ahli al-a'dzar, yaitu sakit ya. Pertama, apa hukum salat bagi orang sakit? Wajib ya, walaupun dia terbaring di ranjang tetap wajib bagi dia untuk salat ya. Artinya orang sakit tetap wajib salat sesuai kemampuan dia selama otak dia masih jalan ya. Baik, kita ingin merajaah sedikit berkaitan tentang syarat wajib salat dengan syarat sah salat ya. Masih hafal lah? Dulu kan ada disuruh menghafal ya. Lawas benar nih kada di murajaah.
Dulu banyak yang setoran untuk syarat sah. Ada istilah syarat wajib sholat. Rasanya disebutkan atau belum nih? Wajib sholat sudah ya. Ada istilah syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yaitu perkara-perkara yang apabila terkumpul pada seseorang maka wajib bagi dia untuk sholat. Ada berapa syarat wajib sholat? Ada 4. Yang pertama, Islam, artinya dia harus muslim. Yang kedua, berakal. Berakal ini mengeluarkan orang yang tidak berakal. Yang tidak berakal siapa? Orang gila. Dan termasuk juga orang pingsan di sini karena kesadaran dia hilang. Ya, dan kita sudah sebutkan bahwasanya orang pingsan menurut pendapat yang paling kuat itu tidak wajib untuk mengqadha salat. Artinya tidak wajib bagi dia salat. Karena dia seperti orang gila. Kok bisa orang pingsan seperti orang gila? Karena kalau kita suruh orang gila untuk sadar, gak mungkin bisa sadar langsung gitu kan. Sebagaimana orang pingsan disuruh sadar, belum tentu bisa sadar. Ya, jadi kias yang lebih dekat untuk orang pingsan itu adalah ke orang gila, bukan ke orang tidur. Kalau orang tidur wajib sholat atau enggak? Ya, pas tidurnya nggak mungkin sholat dia, tapi wajib untuk mengqadha. Bagaimana dengan orang mabuk? Ya, wajib enggak dia tuh sholat? Ya, kalau mabuk nggak boleh sholat. Cuman ketika dia sadar, apakah wajib mengqadha? Wajib, dan dia berdosa karena mabuknya itu. Nah, pertanyaan Mas Gun pada pertemuan yang lalu yang berkaitan tentang orang yang dioperasi ya, dan tidak sadar kecuali tengah malam, sudah beberapa waktu sholat itu terlewatkan. Nah, wallahu alam itu lebih dekatnya dikiaskan dengan orang mabuk. Kenapa dikiaskan dengan orang mabuk? Karena orang mabuk itu sengaja menyebabkan dirinya tidak sadar. Sudah, hanya saja orang mabuk di sini dia berdosa. Cuman kasusnya Mas Gun kemarin ya, itu tidak berdosa. Ya, tapi kiasnya kan kepada orang mabuk yang tetap wajib untuk mengqadha. Sudah? Bagaimana dengan orang pikun? Orang tua pikun, wajibkah mereka untuk sholat? Ya, pikunnya nih pikun parah ya atau tidak gitu kan? Kalau masih mampu untuk sholat, artinya dia paham dengan gerakan sholat, tentang kewajiban sholat, maka tetap wajib bagi dia untuk sholat ya. Artinya pikunnya mungkin hanya lupa-lupa nama orang ya. Kalau masalah sholat masih paham misalnya, tetap wajib sholat. Tapi kalau orang pikun sudah seperti orang gila, seperti anak kecil, maka sudah gugur bagi dia untuk sholat. Dan orang gila pun ada bermacam-macam ya. Ada orang gila yang nggak sadar-sadar. Ada orang gila yang kadang sadar, ya kadang kambuh, gitu ya. Habis obat jarle. Habis. Kemudian kadang sadar. Nah, dalam kondisi sadar dia wajib tetap salat. Ketika dalam kondisi gila maka dia tidak wajib salat. Baik. Yang ketiga, balik. Artinya kalau ada anak kecil belum balik, maka tidak wajib untuk salat. Yang keempat, tidak ada penghalang. Penghalang di sini adalah haid ataupun nifas. Ini untuk wanita. Baik. Nah, ketika seseorang terpenuhi 4 syarat ini, maka wajib bagi dia untuk salat. Nah, ternyata di antara syarat wajib salat tidak disyaratkan harus sehat.
Ini menunjukkan bahwasanya orang sakit tetap wajib sholat. Ya, baik. Kalau syarat sah sholat ada 9 kemarin kita sebutkan. Pertama, Islam. 2, sama berakal. Yang ketiga, tamyiz. Nah, tidak disyaratkan sah salat itu harus balik, nah. Selama dia sudah mencapai umur mumayyiz atau tamyiz, maka sah bagi dia untuk salatnya sah kalau dia mengerjakan salat selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Baik. Yang keempat, suci dari hadas apabila mampu. Ya. Kalau ini enggak ditambah apabila mampu ya. Masa Islam apabila mampu gitu ya, berakal apabila mampu, ya enggak gitu. Suci dari hadas apabila mampu. Yang kelima, masuk waktu. Ya. Apabila seorang mengerjakan salat di luar waktunya maka tidak sah. Baik. 6, menutup aurat, ada tambahan apabila mampu. 7, suci dari najis, ini juga ada tambahan apabila mampu. 8, menghadap kiblat. Kalau nggak ada tambahan apabila mampu, tambahi apabila mampu. 9, niat. Baik. Nah, nanti kita akan hubungkan hal-hal ini dengan pembahasan kita, yaitu orang sakit. Maka kita katakan sekali lagi, orang sakit tetap wajib sholat, ya, sesuai kemampuan dia. Pokoknya selama otak dia masih jalan, maka tetap wajib bagi dia untuk sholat. Artinya, ya, jangan sampai dengan alasan sakit dia meninggalkan sholat. Artinya sakit itu tidak bisa dijadikan alasan seseorang untuk meninggalkan sholat. Dan khawatirnya orang yang sakit kemudian dia meninggalkan sholat, kemudian dia meninggal, ya kan, orang sakit kan ada potensi meninggal. Nah, sementara ketika dia sakit itu dia meninggalkan sholat, ya, berarti ini dia matinya dalam keadaan apa nih? Husnul khotimah atau su'ul khotimah nih? Ini jangan terbalik lah, ya. Baik, ulun tuliskan biar, karena ada istilah su'uzon, husnuzon, ya, husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Husnul khotimah khotimah. Kalau su'ul khotimah nah, jadi kayak ini tulisannya lah. Dan jangan sampai terbalik. Husnul khotimah berarti kesudahan yang baik, ya, penghujung yang baik. Kalau su'ul khotimah berarti yang jelek. Begitu juga husnuzan, baik sangka, ya. Su'uzan buruk sangka. Nah, jangan sampai terbalingnya. Nah, orang yang tidak sholat ketika sakit
kemudian dia meninggal ya dalam sakitnya itu, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, maka ini perkara yang harus diperhatikan bagi mereka yang sakit. Ya, harus dijaga salatnya. Dan alhamdulillah syariat kita itu kan memberikan banyak keringanan bagi mereka yang sakit. Ya, yang mana hukum asal ya dalam mengerjakan perintah itu kan Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah itu kita disuruh sesuai dengan kemampuan kita, ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, nah nanti kita akan rincikan bagaimana sholatnya orang sakit itu. Kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu berdiri, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kalau orang sakit itu kan nanti nggak bisa wudu, Ustaz. Nggak ada yang mewudukan misalnya. Sementara pakaiannya juga misalnya penuh dengan najis. Ketika sholat dia tidak mampu menghadap kiblat, bahkan terkadang auratnya tersingkap, ya. Berarti tidak memenuhi syarat-syarat sah sholat dong. Nah, maka kita lihat di situ yang ada tulisan apabila mampu. Artinya kalau tidak mampu, maka syarat tersebut akan gugur. Ya. Misal, tentunya orang sakit dia sudah muslim, tidak masalah. Dia berakal. Ya, selama akalnya masih jalan, ya, tetap wajib salat dan sah salatnya. Dan mumayyiz, ya, apalagi sudah dewasa berarti balik. Kalau dia pertama, orang yang sakit memang wajib tetap pertama untuk berwudu kalau dia mampu. Artinya kalau dia mampu saja berwudu, ya, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Kalau tidak mampu berwudu sendiri, maka bisa minta bantuan orang lain untuk mewudukannya. Kalau kada mampu juga berwudu, maka bisa bertayamum. Ya. Nggak ada tanahnya misalnya, gimana tuh di rumah sakit bersih semua, ya, boleh dibawakan tanah untuk dia, ya, untuk dia bertayamum. Baik, kalau ada juga yang membantu dia untuk membawakan tanahnya, debunya dan seterusnya, maka sholat, ya, walaupun tanpa harus bersuci dari hadas. Baik, karena itulah yang dia mampu. Kalau dia sholat dalam keadaan tersebut, maka sholatnya sah dan tidak wajib untuk mengulanginya. Artinya kalau dia sudah sehat, tidak perlu lagi diulangi. Baik, kalau masuk waktu, ya, wajib untuk sholat di waktunya masing-masing, ya. Kecuali kalau misalnya berat bagi orang yang sakit untuk sholat di waktu masing-masing, maka kita katakan sakit merupakan salah satu sebab bolehnya untuk menjamak, ya. Jadi kalau kita bukan musafir tapi kita sedang sakit, berat bagi kita untuk melaksanakan sholat di tiap waktu, maka boleh dijamak. Misalnya ketika dia ingin istirahat cepat di malam hari, ya sudah dijamak takdim sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya di waktu maghrib, boleh. Baik, tapi kalau dia mampu saja dan tidak berat bagi dia untuk sholat di masing-masing waktu, maka tidak boleh menjamak. Baik. Kemudian ada lagi yang beralasan, ya, tidak bisa menutup aurat misalnya. Kali aja ada wanita yang mungkin luka di kepalanya kan misalnya, atau dipasang alat, ya, sehingga untuk menutup auratnya itu susah, ya. Maka kita katakan dia tutup semampunya, ya. Sisanya yang tidak mampu dia tutupi, maka tidak masalah. Baik, kemudian suci dari najis, ya. Mungkin sebagian orang, ya, tidak bisa mengganti pakaiannya sementara pakaiannya itu penuh dengan najis. Ya, pertama kalau mampu dia mengganti pakaiannya, maka wajib untuk mengganti pakaiannya yang terkena najis, ya.
Kalau tidak mampu, maka tidak mengapa sholat walaupun di tubuhnya atau di pakaiannya ada najis. Baik. Kemudian menghadap kiblat apabila mampu. Artinya hukum asal untuk orang yang sakit tetap menghadap kiblat. Nanti kita ada rincian dalam masalah ini. Tapi kalau ternyata tidak mampu untuk dihadapkan ke arah kiblat, maka sholat ke arah manapun sesuai dengan kemampuan dia. Baik, berkaitan dengan wudhu tadi, kalau misalnya ada orang yang kakinya atau tangannya tuh digips, dalam kondisi seperti ini, apakah wajib dia berwudhu? Baik, jadi tangannya digips nih, ya mungkin dari sini sampai sini ya. Apakah dia langsung bertayamum ataukah dia wudhu tetap? Jawabannya tetap wudhu, ya, tetap wudhu. Namun ketika sampai pada daerah gips ini, maka dia basahi tangannya, kemudian dia usap gips tersebut, ya, nggak usah dicuci gipsnya, ya, parah nanti, ya, dia cukup basahin, ya, gips tersebut diusap, dan itu sudah cukup menggantikan membasuh, ya, dan tidak perlu bertayamum. Wallahu a'lam. Nah, ini sudah kita bahas tentang pembahasan jabirah, ya. Baik, nah jadi untuk syarat-syarat salat, ya, itu ada beberapa yang bisa gugur apabila dia tidak mampu. Baik. Kemudian kita katakan pertama, kalau ada yang bertanya, ya mungkin ada orang yang sakit dan dia terbaring di ranjang, tidak bisa apa-apa. Kalau dia bertanya bagaimana sholat sementara saya tidak mampu berdiri, tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, ya, maka kita katakan walaupun itu rukun, kita katakan rukun, ya, berdiri, ruku, sujud itu rukun, semuanya itu gugur, ya, ketika kita sedang sakit dan tidak mampu berdiri, ya, ataupun ruku ataupun sujud, ya. Kembali kepada kaidah kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Nah, sekarang dalil umum berkaitan tentang orang yang sakit apabila tidak mampu berdiri maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk nanti berbaring, ya, silahkan buka hadis nomor 468. Baik. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis salati faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin, rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, aku terkena bawasir. Bawasir itu apa? Wasir ambeien, ya. Baik. Aku pun menanyakan kepada Nabi SAW tentang salat, ya, orang, yakni salat orang yang terkena bawasir, yang mungkin dia susah untuk berdiri, ya, artinya dia tidak bisa mengerjakan salat secara normal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatlah sambil berdiri, apabila tidak mampu maka sambil duduk, apabila tidak mampu juga maka salatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Langsung saja hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli 'ala al-ard in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika, rawahul Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqfahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata,
Nabi SAW pernah menjenguk orang yang sakit. Beliau melihat orang itu sholat di atas bantalnya. Maksud sholat di atas bantalnya bukan berarti dia menduduki bantal, enggak. Tetapi ya, dia meletakkan sesuatu di depannya sehingga dia sujud di atas bantal tersebut. Ya, mungkin dia sholatnya sambil duduk, cuman dia sengaja menaruh bantal di depannya, ketika sujud dia sujud di atas bantal tersebut. Maka disebutkan di sini Nabi SAW mengambil bantal tersebut lalu melemparkannya. Kemudian beliau bersabda, salatlah di atas tanah. Artinya sujudlah di atas tanah kalau mampu. Apabila tidak mampu, maka berisyaratlah dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu. Artinya cukup dengan isyarat atau dengan membungkuk, ya. Untuk ruku membungkuk, untuk sujud lebih bungkuk lagi, ya. Jadi sujudnya kita itu di atas angin, ya, di atas udara. Tidak mesti harus ke tanah kalau tidak mampu, dan tidak perlu meletakkan sesuatu ya untuk sujud di atasnya. Itu makna dari hadis ini. Baik, hadis yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallim mutarabbi'an. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Baik, nah ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar berkaitan tentang salat orang sakit. Baik. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi orang sakit untuk tidak salat, karena syariat kita sudah memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu untuk salat berdiri, boleh untuk duduk, ya. Kalau tidak mampu duduk, boleh untuk berbaring. Dan tidak boleh orang yang sakit itu sengaja mengakhirkan salat sampai keluar waktunya, ya. Dia lagi sakit misalnya, wah nanti aja dah, ditakhir saja semuanya, nanti diqadha, ya. Kan ada yang berpikir demikian, ya. Lagi demam kah misalnya, lagi sakit gigi, ya, wah kada kau salat aja, akhirnya nanti saja diqadha setelah sembuh, ya. Ini enggak boleh, tetap wajib salat, ya, sesuai dengan waktunya, ya. Dan paling boleh itu menjamak antara dua salat yang boleh dijamak. Adapun sengaja tidak salat beberapa waktu sampai keluar waktunya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian orang sakit, ya, bagi laki-laki tidak wajib untuk salat berjamaah, boleh salat di rumah. Baik. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang tata cara salatnya orang sakit. Bagaimana sih orang sakit itu salat, gitu ya. Baik, ada yang bisa menghapuskan? Orang sakit itu ada 3 macam, ya. Sebenarnya pembahasan ini pernah kita bahas sebelumnya, ya, karena hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini diulang oleh beliau. Karena di akhir bab salat itu sudah ada hadis-hadis ini dan sempat kita jelaskan, cuman ternyata beliau ulangi lagi bab khusus berkaitan tentang salat orang sakit. Baik. Sekali lagi, orang sakit itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mampu berdiri dengan mudah. Pertama, mampu
berdiri dengan mudah. Artinya sakit dia itu tidak mempengaruhi berdiri dia. Baik berdiri sendiri tanpa bantuan apapun, atau berdiri dengan tongkat misalnya. Ya. Berdiri sendiri atau dengan tongkat, ya, atau dengan dinding. Atau dinding, ya. Baik, selama dia mudah berdiri, baik dengan tongkat, dengan dinding, dan tidak ada kerepotan bagi dia untuk berdiri dalam masalah ini, maka wajib berdiri. Ya. Baik, ini orang yang pertama, mudah berdiri. Tentunya kita berbicara ini tentang masalah salat wajib, ya. Karena kalau salat sunnah dari awal tidak wajib untuk berdiri. Ya, artinya kalaupun kita sehat ingin salat sunnah, boleh tidak berdiri. Karena berdiri hukumnya sunnah saja ketika dalam salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, berdiri itu adalah rukun. Bukan wajib lagi, tapi rukun. Sudah? Baik. Yang kedua, ya jadi yang pertama wajib berdiri. Ingat, ini garis bawahi dengan mudah. Karena ada orang yang mampu berdiri tapi tidak mudah, dia akhirnya capek sendiri misalnya gitu ya. Ini berarti masuk yang kedua. Mampu berdiri tapi dengan susah payah. Ya, dia mampu berdiri, cuman sangat susah, berat bagi dia untuk berdiri. Maka dalam hal ini boleh duduk. Ya, artinya tidak wajib berdiri, boleh duduk. Tapi kalaupun dia berdiri maka boleh. Bahkan para ulama sebagian mengatakan lebih utama tetap berdiri. Ya. Tapi boleh duduk sudah kalau sudah dalam karena dengan susah payah. Jadi walaupun dia mampu untuk berdiri tapi dengan susah payah, boleh dia baginya untuk duduk. Baik. Yang ketiga, kira-kira apa yang ketiga? Ya, tidak mampu berdiri. Ya, dipaksa pun gak ada mampu gitu kan. Ya. Berdiri. Maka duduk, ya, salat dengan duduk. Baik. Sebagian orang ada yang mampu berdiri tapi nggak bisa duduk atau nggak bisa sujud, ya. Berdirinya mampu tapi nggak bisa sujud. Maka dalam hal ini dia wajib berdiri atau enggak? Tetap wajib berdiri. Tapi ketika dia ruku ataupun ketika dia sujud, yang dia tidak mampu boleh sambil duduk dan berisyarat, ya. Dan ini banyak, terutama orang tua, kadang tuh susah untuk melipat kakinya, ya. Jadi berdiri gampang tapi sujud malah nggak bisa gitu kan. Nah, maka dalam hal ini boleh dia berdiri. Ketika dia sujud, boleh dia mungkin duduk di kursi dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sholat sambil duduk, ya. Kaifiyat sholat sambil duduk. Baik. Apabila seseorang tidak mampu berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak dia berbaring sementara dia mampu duduk? Ya, dia tidak mampu berdiri nih, ya, tapi mampu duduk, ya. Tapi dia memilih, lebih gampang berbaring aja. Boleh enggak? Boleh nggak keadaannya?
Maka kembali kita baca hadis Nabi SAW tadi dari Imran bin Husain tadi mengatakan sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati, kalau enggak mampu duduk. Nah, kalau tidak mampu duduk baru boleh berbaring. Ya, berarti kalau masih mampu duduk wajib untuk duduk, enggak boleh langsung berbaring. Paham? Baik. Nah, jadi tidak boleh berbaring selama masih mampu duduk, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Baik. Kemudian bagaimana cara duduknya? Ya, kalau kita sholat sambil duduk, bagaimana cara duduknya? Maka sebenarnya untuk tata cara duduk sebenarnya bebas. Ya. Yang lebih mudah sebenarnya bagi orang sakit duduknya itu bagaimana, maka itu boleh. Walaupun kalau kita ingin memilih duduk yang paling utama itu bagaimana, maka berdasarkan hadis terakhir tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Nabi SAW salat dengan bersila. Maka ini adalah tata cara salat duduk yang paling utama, yaitu dengan cara bersila. Baik, boleh juga seorang duduknya iftirash terus. Duduk iftirashnya bagaimana? Seperti ketika duduk di antara dua sujud atau tasyahud awal misalnya. Itu iftirash. Boleh juga dia duduk tawarruk terus. Ya. Boleh juga dia duduk ihtiba. Ihtiba itu adalah duduk sambil menegakkan lutut dan memeluk lutut. Ya, pian angkat lutut pian peluk lutut pian, itu disebut dengan duduk ihtiba. Ya, kalau mau duduk seperti itu juga diperbolehkan. Sudah? Atau pun duduk di kursi juga boleh, tidak masalah. Intinya selama itu dinamakan duduk itu boleh. Ya. Selama disebut dengan julus dalam bahasa Arab, maka itu boleh. Dan ini sudah memenuhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa ilam tastati faqaidan. Kalau enggak tidak mampu maka salatlah sambil duduk. Baik. Nah, sekarang ketika kita duduk, taruhlah kita bersila. Sudah? Sebagai pengganti ketika berdiri, ya, kita kan harus berdiri membaca Al-Fatihah, membaca surah, ya, maka duduk bersila dengan tubuh tegak. Kita bersila, duduk tegak. Ya, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah dengan bersila. Kemudian ketika ruku, ya, kita duduk bersila tetap dengan membungkuk sedikit sebagai isyarat kita sedang ruku. Baik. Bagaimana dengan sujud? Kalau pian bisa sujud, ya, secara normal, maka wajib pian sujud secara normal. Tapi kalau tidak mampu, maka bisa berisyarat, ya, yang mana isyaratnya lebih rendah daripada ruku. Ya, tidak mampu di sini, ya, baik memang kada bisa sama sekali sujud atau sangat susah bagi dia untuk sujud. Dia mungkin kalau dipaksa sujud bisa, tapi sangat menyusahkan, maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk berisyarat. Baik. Kayaknya sudah isya ya. Baik, insyaallah kita lanjut setelah salat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, fa insyaallah kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi tadi kita sebutkan apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka dia salat sambil duduk. Dan selama dia masih bisa untuk duduk dan mudah bagi dia, maka tidak boleh bagi dia untuk berbaring. Baik, adapun duduk itu bebas ya. Mau duduk bersila, mau duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk ihtiba ya tadi memeluk lutut, ataupun duduk di kursi, maka diperbolehkan. Walaupun kalau ingin yang lebih utama adalah bersila, dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tata cara seseorang salat ketika ketika duduk, pengganti dari berdiri, maka dia duduk bersila ya, dengan duduk tegak bersila. Maka dia silahkan membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surah dalam keadaan bersila dan duduk tegak. Kemudian untuk ruku ya, maka kalau memang tidak mampu ruku, maka silahkan duduk bersila dan membungkukkan badan sedikit yang menunjukkan dia sedang ruku. Kemudian kalau ingin sujud, kalau dia mampu sujud, kan sebagian orang mereka cuma tidak mampu berdiri, tapi kalau sujud mampu, maka wajib bagi dia untuk sujud. Kalau tidak mampu untuk sujud normal, maka dia cukup berisyarat dengan isyarat yang lebih rendah daripada ruku tadi ya, lebih rendah daripada ruku. Dan duduk ketika sujud ini ya, para ulama menyebutkan duduknya iftirash, bukan bersila lagi. Ya, jadi ketika berdiri, posisi berdiri harusnya bersila. Ketika ruku bersila. Tapi kalau sujud ya, dia duduknya iftirash. Begitu juga duduk di antara dua sujud, duduknya iftirash, dan itu adalah duduk ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dengan duduk iftirash. Begitu juga ketika tasyahud awal, sama seperti ketika duduk tasyahud awal normal, yaitu duduk iftirash. Ketika duduk tasyahud akhir, maka kalau tasyahud akhir ini maksudnya adalah yang memiliki dua tasyahud, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Baik, tapi kalau tasyahudnya cuma satu, wallahu alam duduknya cukup iftirash. Baik. Nah, ini adalah tata cara salat sambil duduk. Taruhlah seseorang tidak mampu untuk salat sambil duduk. Maka kata Nabi SAW, fa'ilam tastati fa'ala jamb. Maka salatlah sambil berbaring. Di sini ala jamb ya, berbaring miring. Artinya menjadikan salah satu sisi tubuh kita ini sebagai tumpuan. Dan hadis ini sifatnya umum, baik bermiring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, jadi ketika berbaring, pertama berbaring itu adalah caranya bermiring, bukan telentang. Saya ulangi, salat sambil berbaring itu bukan telentang, tapi berbaring miring baik ke kanan atau ke kiri. Sudah? Mana yang lebih afdal antara ke kanan atau ke kiri? Maka yang lebih mudah bagi orang sakit itu. Kalau lebih mudah bagi dia miring ke kanan, maka itu lebih utama. Kalau mudah bagi dia ke kiri, maka itu lebih utama bagi dia. Kalau sama saja baik kanan atau kiri, maka yang paling utama adalah kanan. Ya. Dan ini sunnah ketika orang tidur kan seperti itu.
dengan berbaring miring ke arah kanan. Baik. Ketika miring itu, maka wajah itu dihadapkan ke arah kiblat, ya. Jadi kalau misalnya kiblat di situ, kita bermiringnya seperti ini. Ya, wajah kita menghadap kiblat. Itu kalau mampu kita menghadap kiblat. Ya. Artinya kalau di rumah sakit itu kan ngalih merubah-rubah ranjang orang gitu kan. Ya, maka semampu kita kemana menghadap. Kalau kebetulan ke arah kiblat maka alhamdulillah. Kalau tidak ya maka salat sesuai dengan kemampuan kita ke arah mana saja, tidak mesti harus ke arah kiblat. Baik. Kemudian kalau tidak mampu berbaring miring baik ke kanan kah atau ke kiri, maka baru berbaring dengan telentang. Ya, berbaring telentang. Ya, jadi pertama miring dulu, kalau tidak mampu baru telentang. Nah, ketika berbaring dengan telentang ini, maka dianjurkan, diutamakan agar diletakkan sesuatu di bawah kepalanya, ya. Artinya usahakan wajah itu mendekati ke arah kiblat, ya. Jadi agak tinggi bagian kepala ini biar wajah menghadap kiblat. Ya, jadi diletakkan bantal yang agak tinggi mungkin di kepalanya, ya. Artinya kakinya mengarah ke kiblat, wajahnya juga diusahakan menghadap kiblat. Kalau tidak mampu juga, artinya tidak mampu untuk diangkat sedikit kepalanya, maka tidak mengapa sholat sambil telentang, ya. Rata saja dengan ranjangnya tidak masalah, dan kaki diarahkan ke arah kiblat. Kalau tidak mampu diarahkan ke arah kiblat, maka kemana pun itu boleh, ya, ke arah mana saja itu tidak mengapa. Maka gugurlah syarat untuk menghadap kiblat dalam masalah ini. Baik, nah jadi kita runut lagi berkaitan tentang orang sholat. Kalau mampu berdiri, ya, baik berdiri tanpa bantuan apapun atau berdiri dengan tongkat atau dengan dinding. Kalau masih mudah bagi dia untuk melakukan itu, maka wajib bagi dia untuk berdiri. Baik, yang kedua, dia mampu berdiri tapi dengan susah payah. Ya, sangat berat bagi dia untuk berdiri, ya, tapi dipaksa bisa. Maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk duduk. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia tetap bersabar dalam keadaan berdiri, maka itu lebih utama. Baik. Keadaan ketiga sama sekali tidak bisa berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Bagaimana tata cara sholat sambil duduk? Maka kita katakan paling utama adalah bersila. Sudah? Ketika berdiri, posisi berdiri dia bersila, ketika ruku dia duduk bersila dengan berisyarat, ya. Kemudian ketika sujud, maka dia duduknya iftirash. Kalau dia mampu sujud, wajib sujud. Kalau tidak mampu, duduk iftirash dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku, ya. Kemudian dia duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash, ya. Tasyahud awal juga dengan duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir dengan tawarruk. Baik, ini terus dibaca, ya. Artinya bacaan salat terus dibaca, ya, sesuai dengan posisi masing-masing. Kalau tidak mampu untuk duduk, maka silahkan berbaring, ya. Berbaringnya adalah miring, baik ke kanan atau ke kiri sesuai dengan yang mudah bagi dia. Kalau sama saja antara kanan dan kiri, maka lebih afdol miringnya ke arah kanan dengan mengarahkan wajah ke kiblat. Baik, kalau tidak mampu mengarahkan wajah ke kiblat, maka kemana saja. Kalau tidak mampu berbaring dengan miring, maka silahkan berbaring dengan telentang, ya, dengan mengarahkan kaki ke arah kiblat dan kepala kalau bisa diangkat sedikit biar wajah menghadap kiblat. Kalau tidak mampu, maka silahkan berbaring telentang rata saja, tidak masalah, dengan kaki tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu menghadap ke arah kiblat, maka ke arah mana saja sesuai dengan kemampuan dia. Baik. Kemudian orang yang berbaring, bagaimana cara ruku dan sujudnya? Pertama,
Kalau dia bisa menggerakkan kepalanya, ya isyarat sebagai ruku, sujud, maka silahkan kalau mampu. Kalau tidak mampu, ada yang mengatakan dengan mata, dengan gerakan mata. Artinya kalau posisi berdiri berarti dia buka matanya. Kalau ruku agak dia tutup sedikit matanya. Kalau sujud dia tutup matanya. Tapi tidak dianjurkan untuk berisyarat dengan tangan, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan berisyarat dengan tangan. Sudah, kalau misalnya lagi berbaring kan, berdiri berarti kayak gini, rukuk gini misalnya, sujud gini, enggak ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian orang yang sakit, ya, selama dia bisa membaca bacaan, maka silahkan dia baca. Sudah. Sebelumnya kalau dia misalnya dia nggak bisa membuka matanya, artinya berisyarat dengan mata pun tidak bisa. Ya, tadi kan kalau kita katakan dia tidak mampu menggerakkan kepalanya untuk berisyarat, maka dengan mata. Ternyata matanya juga tertutup, tapi otaknya masih jalan, dia masih sadar. Maka bagaimana? Maka dia niatkan gerakan tersebut. Ya, ini sedang berdiri nih, dia niatkan dalam hati, dia baca bacaan ketika berdiri, dia niatkan ruku, bacaan ruku dia baca, dan seterusnya. Baik, bagi mereka yang tidak bisa bersuara, kan yang nama bacaan itu harus bersuara kan. Sementara karena sakitnya dia, misalnya di tenggorokan dia, misalnya lagi pemasangan apa gitu di tenggorokan, sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara, maka dalam hal ini tidak wajib bagi dia untuk membaca, tapi membacanya di dalam hati. Ya, membacanya di dalam hati. Ya, kalau dalam bergerak nggak bisa, mengucapkan lisan juga nggak bisa, tapi otaknya masih jalan, masih sadar, maka tetap wajib bagi dia untuk sholat. Bagaimana caranya? Diniatkan semuanya. Bacaannya diniatkan, gerakannya juga diniatkan. Ya, insya Allah pian bisa aja kalau meniatkan gerakan, bacaan gitu ya. Semuanya di dalam hati. Artinya dalam hal ini sholat tetap tidak gugur selama otak sadar, ya, atau kesadaran masih ada. Baik. Sekarang ada beberapa permasalahan kita ingin disebutkan. Apabila seseorang ketika sholat di rumah dia mampu berdiri, ketika sholat di rumah mampu berdiri, ya, karena biasanya kalau di rumah itu bisa disingkat bacaannya, tidak perlu bacaan yang panjang-panjang. Ya, Al-Asr yang dibaca, ya, Al-Kautsar. Gitu aja kalau lagi sakit gitu kan. Kalau di masjid, apalagi subuh misalnya, ya, Alif Lam Mim Sajadah dibaca misalnya. Artinya kalau dia di rumah sholat sendirian, dia bisa berdiri. Tapi kalau dia pergi ke masjid, dia nggak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kondisi seperti ini ia sholat sendiri dengan berdiri, ataukah dia sholat berjamaah tapi duduk? Paham soalnya? Nah, mana yang dia lakukan? Apakah dia tetap di rumahnya saja tapi sholat sambil berdiri, atau ikut jamaah ke masjid tetapi sambil duduk? Baik, begini, hukum berjamaah itu apa? Bagi orang sakit? Baik, berdiri hukumnya apa? Ayo. Nah, jadi gimana tuh? Apakah tetap di rumah dan rukunnya semuanya terlaksana? Apakah ke masjid akhirnya sebagian rukunnya tidak dilaksanakan? Baik, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sholat sendirian dengan berdiri dan meninggalkan jamaah. Ya, ada yang mengatakan demikian, dia sholat di rumah sendirian dengan berdiri dan meninggalkan sholat berjamaah. Karena kita katakan berdiri itu rukun. Berdiri adalah rukun. Sementara sholat jamaah yang paling tinggi hukumnya itu wajib. Ya. Dan rukun itu lebih ditekankan daripada wajib. Berdiri itu rukun secara ijma ulama, berdiri itu rukun.
Sementara salat berjamaah, jumhur ulama mengatakan sunnah saja, sunnah muakkadah. Ya, walaupun dia mengatakan fardu ain, fardu kifayah. Artinya rukun tetap saja yang paling utama. Ya. Jadi kata mereka salat di rumah berdiri itu yang harus dilakukan dan tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Baik. Kemudian apalagi kalau kita katakan orang sakit tidak wajib berjamaah, ya sudah di rumah saja dan menyempurnakan salat dengan rukun-rukunnya. Ada yang mengatakan salat berjamaah walaupun dalam keadaan duduk. Ya, ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena sekarang dia punya uzur. Dia punya uzur. Maka berdiri itu bukan lagi rukun bagi dia. Orang yang punya uzur berdiri itu tidak lagi rukun bagi dia. Maka tidak masalah kalaupun dia pergi ke masjid. Apalagi kata mereka ketika imam sholat dalam keadaan duduk. Coba kalau imam sholat dalam keadaan duduk dari awal, maka wajib bagi makmum untuk sholat sambil duduk juga. Ya, artinya gugur bagi mereka rukun berdiri. Padahal mereka mampu berdiri dalam hal ini, tapi wajib untuk duduk untuk mengikuti imam. Maka lebih utama lagi gugur rukun berdiri dari orang sakit, ya, kalau memang dia tidak mampu untuk berdiri. Wah, ini kuat juga nih pendapatnya. Pendapat yang ketiga, boleh memilih antara keduanya. Silahkan mau sholat di rumah dalam keadaan berdiri atau sholat di masjid dalam keadaan duduk, tidak masalah, ya. Kenapa? Karena kata mereka dalam dua kondisi dia pasti akan meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, ketika di rumah berarti dia meninggalkan kewajiban berjamaah. Ketika dia sholat berjamaah berarti dia meninggalkan kewajiban berdiri. Ya. Baik, terus yang mana yang lebih kuat nih? Ini permasalahan yang sangat susah ya. Walaupun ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sholat di rumah. Ya, karena dia bisa menyempurnakan rukun-rukunnya, sementara orang sakit tidak wajib untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau tetap ada yang pergi ke masjid juga tidak kita ingkari, karena memang ada para ulama yang mengatakan tetap utama untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, seseorang mampu sholat berdiri ketika berjamaah tetapi dengan sedikit rasa capek, ya. Dan ia mampu ketika sendirian tanpa rasa capek. Jadi sama-sama bisa berdiri nih, baik jamaah ataupun sholat sendirian sama-sama bisa berdiri. Cuman kalau berjamaah dia agak capek. Kalau di rumah agak gampang karena bisa lebih singkat bacaannya. Ya. Dan kita sepakat ya dia tidak wajib berjamaah. Cuman mana yang lebih afdol? Apakah dia tetap pergi ke masjid ataukah dia sholat di rumah? Ya, kondisinya sama-sama bisa berdiri. Hanya saja kalau ketika dia sholat berjamaah dia lebih capek, maka berjamaah itu lebih utama. Kenapa? Karena inilah secara zahir kondisi para sahabat dahulu. Disebutkan bahwasanya kalau orang-orang atau para sahabat dahulu kalau ingin ada yang sakit di antara mereka dan ingin pergi ke masjid, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lain? Dipapah, ya, sampai ke masjid dan diletakkan di soft. Ya, sampai seperti itu mereka semangat dalam sholat berjamaah. Nah, ini dibawakan kepada kondisi sama-sama bisa. Wallahu a'lam. Atau sama-sama kada bisa berdiri, mana lebih utama? Apakah di rumah ataukah berjamaah? Maka jawabannya berjamaah. Baik. Maka dengan ini selesai uzur yang kedua, yaitu sakit. Uzur yang ketiga, ya ini enggak panjang ya, jadi kita selesaikan insyaallah, yaitu adanya gangguan berupa hujan, lumpur, takut diserang oleh orang jahat,
atau takut binatang buas. Ada gangguan intinya. Baik, kita kembali ke zaman Nabi SAW yang dahulu itu tidak ada karpet di masjid, ya, dan atap juga sebagian saja. Kan Masjid Nabawi itu ada yang pakai atap, ada yang enggak. Kadang kalau hujan, ya, walaupun tidak mengenai yang ada atapnya, tapi kan mengenai yang tidak ada atapnya, dan terkadang airnya itu mengalir ke tempat yang ada atapnya. Sudah? Baik. Nah, sekarang taruhlah kita misalnya ada di masjid yang mana masjid itu sangat penuh sampai kita akhirnya sholat di luar. Sholatnya di tanah. Baik. Dan ternyata ketika kita sholatnya di luar, turun hujan. Sementara susah bagi kita untuk turun karena akan becek jalannya, tanahnya itu, dan penuh dengan lumpur. Maka dalam hal ini boleh kita sholat di atas kendaraan. Nah, jadi uzurnya di sini adalah boleh kita sholat di kendaraan. Ya, kalau zaman dulu kan onta, ya. Kalau sekarang boleh kita sholat di mobil misalnya. Sudah? Itu dengan syarat memang hujannya lebat, lumpurnya banyak gitu ya. Yang itu menyebabkan kita akan mengotori badan ataupun pakaian kita. Baik. Atau misalnya kita sedang di hutan, ingin sholat nih. Takutnya kalau sholatnya di luar ada binatang buas, maka dalam hal ini boleh kita sholat di mobil misalnya, tidak mesti harus keluar mobil. Ini maksud dari adanya uzur berupa gangguan. Baik. Nah, atau sedang misalnya di jalan yang berbahaya, kalau kita keluar misalnya bisa diganggu orang jahat, maka boleh kita sholat di dalam mobil, ya. Intinya itu yang dimaksud dari adanya uzur berupa gangguan, boleh untuk sholat di kendaraan. Baik. Tapi kalau ringan saja, lumpur yang dimaksud ringan, maka itu tidak menyebabkan seseorang mendapatkan uzur untuk sholat di kendaraan. Ya, jadi ini lebih ke arah di zaman dulu bagaimana mereka sholat, ya. Baik. Adapun untuk uzur yang keempat, yaitu takut dalam medan pertempuran, itu ada bab tersendiri insyaallah, yaitu tentang sholat khauf. Nah, nanti kita akan jelaskan ketika kita sudah sampai pada babnya. Baik, maka dengan ini selesailah pembahasan kita untuk bab sholatul musafir wal marid. Ya, insyaallah mulai pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab sholat al-jumu'ah, ya, salat Jumat. Insyaallah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang, memasuki bab yang baru, bab salat Jumat. Dan ini perkara yang penting juga untuk dibahas. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.